Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah gambaran umum tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sebagai mata kuliah wajib sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, eee, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, mata kuliah ini dirumuskan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan prodi yang kami ampu, itu memiliki target capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah, eee, agama Islam di kampus ini, pertama adalah agar mahasiswa setelah menempuh perkuliahan ini memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap-sikap yang religius, serta memberi kontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan manusia, yang itu didasarkan pada nilai-nilai, khususnya nilai agama, nilai Pancasila, dan nilai-nilai cinta tanah air. Yang kedua, mahasiswa juga setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan, dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok dalam kelas, dan yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa bisa berkomunikasi secara aktif. Untuk itu maka mahasiswa diharapkan nanti bisa menunjukkan perilaku bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Karena itu di dalam kelas nanti kami akan membiasakan mahasiswa pertama untuk memulai perkuliahan dengan berdoa, kemudian juga kami meminta mahasiswa dalam setiap sesi pelajaran mata kuliah itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang relevan, yang terkait dengan topik pada hari itu, baik itu nanti dibaca bersama-sama maupun individu. Yang kedua, mahasiswa juga nanti kita arahkan supaya terus bisa menjalankan nilai-nilai kemanusiaan yang itu diajarkan di dalam agama, dalam nilai-nilai norma Pancasila maupun dalam nilai-nilai moral dan etika yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Dan karena itu berikutnya nanti mahasiswa kami arahkan untuk berkontribusi secara aktif, ya. Oleh karena itu nanti mahasiswa kami beri penugasan. Penugasannya dalam bentuk, eee, presentasi atas topik-topik yang ada dalam mata kuliah ini, sehingga mereka bisa juga selain, berkontribusi dalam bentuk, presentasi, mereka juga bisa bekerja sama. Dan itu juga akan memberikan kepada mereka kesempatan untuk melatih komunikasi mahasiswa yang baik. Tentu mata kuliah ini dengan capaian pembelajaran yang tidak mudah, itu perlu praktik di luar kelas. Nah, alhamdulillah mata kuliah agama Islam, di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini juga diberi ruang untuk itu. Kami sekaligus juga ditunjuk oleh direktur sebagai pembina si kerohanian Islam. Nah, di luar kelas, di masjid, dalam kegiatan mentoring, mahasiswa diharapkan juga, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman langsung, sehingga target capaian pembelajaran dari mata kuliah ini baik melalui pembelajaran di kelas dan kemudian juga didukung oleh kegiatan di luar kelas, di masjid, mentoring, itu bisa terpenuhi. Demikian yang bisa kami sampaikan gambaran umum tentang pembelajaran, pendidikan agama Islam di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Secara lengkap sudah ada di dalam RPS, dalam rencana pembelajaran, dan kemudian juga ada di dalam modul yang kami siapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita buka perkuliahan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa saya persilahkan. Alhamdulillah. Jadi kita ada di pertemuan kelima, adik-adik. 4 pertemuan pertama itu kita bicara tentang bagaimana agama dan manusia secara umum, dan bagaimana ajaran agama Islam. Jadi kita di pertemuan sebelumnya sudah mencoba untuk mendiskusikan bahwa bagi manusia agama itu tidak bisa dilepaskan. Jadi sejak zaman dulu, zaman manusia yang tercatat dalam sejarah sampai sekarang, manusia tidak bisa lepas dari agama. Dan kita juga sudah membicarakan ada banyak alternatif keyakinan dan agama. Kita masuk kepada poin bahwa agama Islam itu memberikan keyakinan kepada kita dari sisi ajarannya, bagaimana menjalani hidup ini secara lebih sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di pertemuan kelima itu membahas sisi lain yang sempat disinggung, yaitu sisi manusia. Ya, kalau sebelumnya kita banyak membicarakan agama, kita akan membicarakan tentang manusia.
Karena pelaku agama, aktor utama di dalam kehidupan di dunia ini adalah manusia. Maka di pertemuan kali ini kita lebih banyak membahas tentang manusia dan bagaimana dia menjalankan prinsip-prinsip agama Islam yang diatur dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Sebelumnya kita coba perhatikan dulu CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah. Di pertemuan kali ini Anda diharapkan bisa mengerti, memahami, sekaligus nanti bisa mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana pentingnya mengintegrasikan 3 pokok ajaran agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan, ya, yang itu akan bisa membentuk manusia yang sempurna. Tentang iman, Islam, dan ihsan akan ada pembahasan di pertemuan berikutnya. Nah, kita akan membahas sisi yang menarik, yaitu sisi manusia secara lebih spesifik. Ya, manusia yang sempurna itu sebenarnya sudah dikonsep dalam agama Islam dengan gambaran seperti ini. Jadi kalau gambaran seperti ini, mohon maaf kalau saya boleh berdiri. Jadi kalau gambaran seperti ini, kita akan lihat bahwa manusia kita bisa kaji dari beberapa aspek. Anda diharapkan nanti mendiskusikan tentang bagaimana asal-usulnya. Ini pembahasan yang paling menarik khususnya bagi mahasiswa saya kira, karena literasi Anda sudah sampai pada bagaimana pembicaraan ilmiah tentang asal-usul manusia yang itu kadang-kadang dikontradiksikan atau dibenturkan dengan pendekatan agama. Kemudian nanti kita akan bahas dalam konteks agama apa saja unsur utamanya, hakikat manusia itu seperti apa, dan kemudian tugas tanggung jawabnya, ruang lingkup yang di tengah itu ruang lingkup aktivitasnya, dan yang keempat itu adalah akhir kehidupannya. Jadi akhir kehidupan manusia akan sampai pada 2 sisi, apakah itu akan berhasil ataukah gagal. Untuk memulainya, saya seperti biasa akan meminta Anda untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang terkait, karena semua pembahasan kita itu ada ayat Al-Quran yang bisa kita diskusikan. Saya minta Mas Bilal untuk membuka. Jadi kalau di mata kuliah kita, HP berguna ya. Saya tidak minta Anda bawa Al-Quran dalam bentuk mushaf, tapi dalam bentuk digital bisa diakses. Kita coba baca salah satunya. Itu yang paling utama tentang tugas tanggung jawab manusia, ada di surat nomor 2 ayat 30. Nah, itu di poin 3B gitu ya. Silakan dibaca. Yang lain juga dibuka, tapi saya minta Mas Bilal untuk membaca. Silakan Mas Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, terjemahannya apa Mas? Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak diketahui. Baik, Mas Iqbal, kira-kira dari terjemahan itu apa kesimpulannya tentang tugas manusia menurut
ajaran agama Islam menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Tugas utama manusia apa? Untuk tugas utama manusia berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30 ini juga menerangkan kalau kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk beribadah dan juga ada unsur kekhalifahan Pak di sini. Baik, menjadi khalifah ya, ini yang sering didiskusikan ya. Kata-kata khalifah, khilafah ini beberapa kali menjadi diskusi yang cukup ramai di masyarakat. Di dalam Al-Qur'an memang disebut sebagai khalifah manusia itu. Cuma nanti silahkan ya didiskusikan. Nanti makna khalifah itu apa? Karena di sini terjemahannya dibacakan oleh oleh Mas Bilal tadi itu ya khalifah saja. Iya, tapi maknanya apa? Itu yang kemudian penting. Ini yang pertama. Jadi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Tugas sampean nanti untuk coba mencari dan mendiskusikan. Dan kemudian nanti menyampaikan hasil pencariannya, gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting nanti kita akan bahas juga tentang asal-usul di dalam Al-Qur'an. Ini saya sudah kelompokkan. Dalam Al-Qur'an, asal-usul manusia ya, termasuk sebenarnya asal-usul penamaannya itu ada di 3 tempat yang berbeda. Artinya apa? Kita bisa memahami diri kita sebagai manusia itu rupanya bisa dibedakan dari sisi bagaimana proses penciptaannya. Itu di dalam Al-Qur'an dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam itu pasti berbeda. Ya, di dalam surat Al-Hijr itu ya, surat nomor 15 ayat 16 sampai ayat 26 sampai ayat 29. Itu nanti kita akan tahu bagaimana penciptaan Nabi Adam. Tentu tidak ada yang bisa menggantikan Nabi Adam, tidak ada yang menyerupai. Proses penciptaan tidak lagi seperti beliau seterusnya. Nah, itu khas. Kita kenal Nabi Adam diciptakan dari tanah menurut informasi Al-Qur'an. Tapi tanah itu seperti apa? Ya, tanpa bapak, tanpa ibu, diciptakan dari tanah itu seperti apa? Itulah diskusi sampai nanti. Tugasnya itu mencari itu sambil mencari referensi lain. Ya, dari hasil penelitian terutama para arkeolog, para sejarawan. Di situ nanti akan ketemu sebuah kesimpulan yang kelihatannya akan paradoks, akan bertentangan. Nah, itu nanti tugasnya Anda untuk mendiskusikan. Nanti setelah itu ada model penciptaan Nabi Isa dan Hawa. Hawa dan Nabi Isa. Yang jelas Hawa itu dari Nabi Adam tanpa seorang ibu, gitu ya. Nah, kalau Isa itu dari Siti Maryam, Sayyidah Maryam tanpa seorang bapak. Saya sebenarnya meminta atau berharap Anda bisa mencari model penciptaan yang hanya dipenuhi salah satu syaratnya saja. Ada jantan, ada betina, biasanya reproduksi secara normal begitu. Tapi bagaimana itu, adakah di dunia makhluk Tuhan yang lain, dalam kehidupan makhluk Tuhan yang lain selain manusia, apakah ada yang begitu, yang tanpa pejantan atau tanpa ibu, tanpa yang mengandung, tanpa yang betina? Apakah ada seperti itu? Kalau ada, harusnya kita itu nanti akan bisa menerima pernyataan dalam Al-Qur'an ini dengan sekuat-kuatnya. Nah, itu nanti tugas Anda diskusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah Bani Adam. Kalau yang ini sudah selesai, kita sudah paham Bani Adam, keturunan Adam. Kita keturunan Nabi Adam secara umum, bukan Nabi Isa, bukan Sayyidah Hawa, dan bukan Nabi Adam. Ya, semua keturunan Nabi Adam menggunakan cara reproduksi yang sama. Itu disebutkan salah satunya dalam surat nomor 23 ya, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, nanti juga surat Al-Hajj ada di beberapa ayat yang lain. Nah, itu yang ketiga ini saya kira tidak terlalu menjadi
diskusi yang menarik, karena secara keilmuan kita sudah bisa menerima fakta ini. Dua hal tadi dan juga tentang tugas manusia itu menjadi tugas kalian untuk mendiskusikan. Oleh karena itu coba nanti Mas Bilal, Mas Rizky bisa membahas poin yang pertama ya, tentang tugas manusia sebagai khalifah, makna khalifah. Nah, gitu kan? Kemudian di deretan yang berikutnya Anda bahas tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam kok bisa tanpa ayah, tanpa ibu. Saya harap Anda baca referensi tentang bagaimana orang sekarang sudah bisa melakukan misalnya rekayasa genetika. Karena itu tanpa ayah, tanpa ibu. Harapan saya kesimpulan itu bisa memberikan justru keyakinan bahwa proses penciptaan Nabi Adam itu bukan proses penciptaan yang aneh gitu ya. Dalam kehidupan ini, itu ternyata bisa mudah, bisa dijangkau. Nah, sementara yang berikutnya yang sebelah sini khususnya itu juga tidak kalah rumit. Ada dua sisi ya, penciptaan Nabi Isa dan penciptaan Hawa. Kalau di dalam hadis, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, saya membayangkan, cobalah ya, seperti misalnya pisang tanpa ayah, tanpa ibu juga ada tunasnya gitu ya. Coba Anda kaji, mungkinkah itu? Nah, secara keilmuan pohon yang bertunas itu, yang reproduksinya melalui tunas itu, mekanismenya seperti apa? Bisa nggak kita terjemahkan itu? Dan yang terkait dengan Nabi Isa itu saya kira agak mudah ya, beberapa jenis pohon dan spesies itu juga bisa bereproduksi tanpa ada jantannya langsung, tapi ada proses pembuahan gitu ya. Itu saya kira tugasnya, silahkan dengan bangku yang terdekat supaya berdiskusi. Setelah kira-kira 15-20 menit saya akan minta Anda untuk memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Waktunya diskusi itu sudah cukup ya, berakhir. Saya ingin Anda menyampaikan hasil diskusi di masing-masing tugasnya. Silahkan dari sisi sebelah sini tadi saya beri tugas Mas Bilal atau Mas Rizky. Mas Rizky ya, silakan Mas Rizky. Rizky apa Bilal? Bilal Rizky. Oh Rizky, oke, silakan Rizky, berdiri Mas. Tentang khalifah tadi ya, oke. Nah, jadi menurut kami Pak, bahwasanya manusia tugasnya sebagai seorang khalifah, yang mana khalifah sendiri ini memiliki beberapa macam arti Pak. Entah itu juga di pengelola, pemimpin. Pelan-pelan. Satu, khalifah itu artinya adalah pengganti. Atau wali Allah yang pengganti Allah. Jadi khalifah itu maksudnya adalah pengganti Allah, khalifatullah. Kalau menggantikan Allah berarti tugasnya abot atau enteng? Berat. Berat. Makna berikutnya adalah pemimpin. Harapannya manusia sebagai pemimpin ya, dari makhluk Allah yang ada di bumi ini, entah itu hewan atau apa, yang sekiranya enggak memberikan kerusakan, tapi memperbaiki. Memimpin itu memperbaiki, bukan merusak. Ini poinnya ya. Jadi tugas itu tidak mudah. Sebagai khalifatullah, pengganti Allah, sebagai pemimpin di muka bumi. Dan yang terakhir adalah sebagai pengelola. Ya, bukan hanya mimpin tok, ngelola juga. Oke, baik, itu saya kira, terima kasih Mas Rizky. Karena itu maka kalau khalifah kekhilafahan misalnya itu dikaitkan dengan terorisme, saya kira sebenarnya tidak relevan. Kalau ada yang mengartikan itu seperti itu pengertian yang salah. Ini tentang tugas manusia yang memang berat, tidak mudah. Baik, karena tidak mudah, maka nanti manusia itu unsurnya yang harus terpenuhi apa saja, itu menjadi pembahasan yang juga tidak kalah menarik. Tapi tadi kita sepakati, kita selesaikan dulu. Yang menarik barangkali adalah tentang asal usul. Yang dari kelompok teman-teman yang perempuan, mahasiswa yang perempuan, siapa? Oh, Nafila. Apa tadi, tentang apa tadi? Nabi Adam. Ya apa Nabi Adam itu kok bisa tanpa bapak, tanpa ibu? Menurut kacamata ilmiah bagaimana? Sebenarnya itu sesuai dengan
atau istilahnya kita hanya mengambil dari kromosom-kromosom sesuatu yang sudah ada sebelumnya lalu disempurnakan. Oke. Gitu. Bahkan misalnya ada yang tertinggal di tanah, misalnya rambutnya Rizky gitu ya, bisa diambil ya, untuk di cloning ya. Oh bisa. Oke, terus? Lalu dengan konsep dari Charles Darwin itu sebenarnya sangat lemah dan bisa dipatahkan Pak, karena sekarang itu kan sudah banyak temuan-temuan teknologi yang sudah marak dan bagus sekali dan canggih itu terkait itu tadi cloning. Bahkan cloning itu sekarang sudah bisa menghasilkan produk misalnya yang di cloning itu jauh lebih unggul daripada klonnya kan gitu ya. Wah, berarti kalau Nabi Adam itu harus berasal dari spesies yang lebih rendah gitu kan, itu saya kira sesuatu mengalami proses evolusi yang begitu panjang, itu saya kira terlalu terlalu absurd menurut pengetahuan sekarang. Menurut pengetahuan sekarang bahkan apa saja ya unsur dari makhluk hidup ini yang bisa diambil bagiannya itu bisa disempurnakan dengan rekayasa genetika, gitu kan? Jadi penciptaan Nabi Adam itu bukan penciptaan yang luar biasa, apalagi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang sekarang saja itu mungkin kok, apalagi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mbak Nafila. Jadi itu penciptaan. Kalau ada yang membenturkan penciptaan manusia-manusia pada masa awalnya dengan dalam penjelasannya dalam agama, dengan penjelasannya dalam sisi ilmu, saya kira itu harusnya bisa dipatahkan. Silahkan. Tadi juga ada tentang penciptaan Hawa atau Isa. Nabi Isa maksud saya. Ada yang sudah dapat Nabi Isa itu diciptakan dari Siti Maryam tanpa seorang bapak. Mungkinkah itu kalau sekarang, atau bagaimana penjelasannya menurut ilmu pengetahuan? Silahkan Mas apa? Farhan. Oke, silahkan Mas. Lahir dari Nabi Isa ini kan lahir tanpa seorang bapak, atau dapat disebut dalam bahasa ilmiah tanpa seorang jantan. Nah, proses ini juga terjadi pada beberapa spesies hewan, dan dalam bahasa ilmiahnya itu disebut parthenogenesis, di mana embrio itu berubah dari sel telur yang tidak dibuahi. Dan untuk contoh beberapa hewan yang mengalami proses tersebut ada komodo, hiu, kalkun, dan juga lebah. Jadi kesimpulannya itu proses Nabi Isa lahir di bumi ini bahkan tanpa seorang ayah itu bukanlah hal yang aneh. Jadi itu juga terjadi pada beberapa spesies lainnya. Baik, terima kasih Mas Farhan. Jadi memang makanya di dalam surat Ali Imran ayat berapa tadi? 59 ya. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa dari sudut pandang Allah itu sederhana. Bahkan sesederhana Allah menciptakan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu bisa. Kalau dengan hanya ibu saja itu bukan luar biasa. Sehingga kalau ada yang mengkultuskan atau bahkan menuhankan Nabi Isa hanya karena dia lahir tanpa ibu, saya kira kalau menurut orang sekarang itu adalah argumen yang sebenarnya lemah. Ya, itu Allah menciptakan dengan kehendaknya seperti itu, dan seperti Allah menghendaki spesies lain itu juga mengalami hal yang sama. Tapi jangan mau jangan mau meniru juga ya lahir tanpa ayah gitu ya. Nah, begitu. Saya kira itu pilihan-pilihan Allah gitu ya. Kita tidak bisa mendikte keinginan Allah, keinginan Tuhan. Terakhir, Faiz apa Fauzi? Fauzi. Oke, tadi apa tentang Sayyidah Hawa? Bagaimana dia bisa diciptakan? Itu kalau ayatnya surat An-Nisa ayat pertama ya kan? Oke, silakan Mas Fauzi, gimana tuh kesimpulannya? Jadi izin masuk Pak. Jadi kan dari penciptaan Nabi Adam, dari Nabi Isa itu tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu kan bisa. Ini tanpa ada satu makhluk dijadikan dua makhluk itu sangat teologi banget. Jadi di teologi dari biologi itu ada di pisang. Contohnya itu vegetatif tunas. Pisang itu bisa tumbuh dengan tunas yang baru. Jadi satu itu bisa ditumbuhkan menjadi tunas yang baru lagi, jadi dua. Itu menurut saya kesimpulannya itu
Hawa itu bisa Umpamakan. diumpamakan biologisnya itu Oke. seperti pisang gitu. Jadi searah gitu sama teori dari Ada banyak ya, selain pisang apa? Ada bambu, ada banyak saya kira seperti itu. Baik. yang selaras gitu. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Jadi itu kesimpulannya. Saya tidak ingin menyamakan, kita tidak ingin menyamakan Nabi Isa, Sayyidah Hawa seperti pisang, seperti apa, bukan itu. Tapi kita bicara tentang bagaimana mekanisme reproduksi yang umum ada pada makhluk hidup gitu loh. Manusia secara umum ya seperti surat Al-Mu'minun melalui proses pernikahan secara umum. Tapi ada yang khusus, yang ada spesial gitu kan. Sebagaimana sebagian tumbuhan ada yang spesial. Spesialnya apa? Spesialnya mereka tanpa ayah. Kan nggak ada tumbuhan ada ayahnya kan? Nggak ada. Tanpa pejantan. Tapi ada loh yang membutuhkan tumbuhan jantan. Contoh, ini yang tadi belum saya singgung ya, salak. Salak itu ada bunga jantan, ada bunga betina dan harus dipertemukan. Siapa yang tahu ngerti, iya kan? Gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan secara umum dalam jenis makhluk ini modelnya begini, tapi Tuhan juga bebas untuk memberikan pengecualian. Kecuali ini caranya nggak begitu. Jadi Sama. Manusia juga begitu. Hewan juga begitu. Secara umum hewan itu mirip dengan manusia secara susunan sel lebih lebih rumit, sama seperti manusia, lebih rumit. Karena lebih rumit maka dia perlu ada proses perkawinan, kan gitu ya. Tapi tidak semua hewan itu mengalami proses perkawinan untuk reproduksinya, kan gitu ya. Ada amuba, ada jenis yang tadi disampaikan oleh Farhan, kan gitu ya. Tugas lainnya adalah beribadah, dan itu bukan tugas yang terpisah jadi satu. Itu kesimpulan utama. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas-tugas ini, unsur-unsur utama manusia harus terpenuhi. Manusia itu punya unsur utama adalah jasmani, yang kedua adalah akal pikiran, dan yang ketiga adalah ruhani. Kalau jasmani dan otak saja, hewan-hewan pun bisa cerdas. Ya, oleh karena itu ada banyak orang yang pintar, tapi dia belum bisa melaksanakan tugasnya di muka bumi untuk menjadi khalifah. Tugasnya justru merusak, ya, karena kurang satu unsur yang sudah kita pelajari tadi. Apa itu? Unsur hati, unsur ruhani. Ya, jadi Anda bekerja di mana saja, belajar menjadi apa saja, itu harus mengembangkan 3 kemampuan utama. Jasmani harus kuat, ya, akal pikiran terus dipakai untuk membaca, berpikir, ya, menganalisa, dan yang ketiga, rohani juga harus terbaik, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kesimpulan kita, dan dengan itulah nanti tugas Anda baik sebagai mahasiswa maupun pribadi itu akan bisa. Saya kira demikian materi hari ini, bisa dipahami ya. Terima kasih. Nanti kita sambung di pertemuan akan datang. Kita akan bicara tentang pertemuan akan datang tentang pokok-pokok ajaran Islam yang menjadi ruang lingkup tugas manusia. Nah, tadi kan kita bicara manusia. Saya kira demikian. Kita tutup. Silakan masing-masing untuk istirahat. Ya, sampai jumpa di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.